Bayangkan seorang buruh tua, lusuh dan letih, digelapkan debu pabrik, dicibir setiap hari, disepelekan karena penampilannya. 27 tahun ia memikul beban hidup, menelan hinaan tanpa suara, hanya demi sesuap nasi dan secercah harapan. Tapi siapa sangka di balik tangannya yang kasar, ia menyimpan rahasia besar, sebuah koper berisi 3 miliar rupiah. Dan pada suatu sore yang kelam, ia melangkah masuk ke showroom mobil mewah, bukan untuk melihat-lihat, tapi untuk membeli cash mobil BMW termewah yang ada. Namun yang terjadi, sungguh di luar dugaan. Ia malah mengusir manajer dan seluruh pegawai. Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Teman-teman semuanya, sebelum melanjutkan cerita ini, mari tuliskan di kolom komentar dari mana teman-teman menonton cerita ini. Like dan subscribe ke channel ini. Semoga yang subscribe channel Hikmah Narasi, kami doakan diluaskan rizkinya dan disehatkan badannya. Amin. Sekarang kita masuk ke dalam ceritanya. Mentari pagi mulai menembus celah-celah atap seng tua pabrik sepatu di pinggiran kota Cibinong. Suara mesin pres dan aroma karet menyatu dalam irama pagi yang keras dan panas. Darto, pria paruh baya dengan rambut yang sudah banyak memutih, sedang menyelesaikan tugasnya sebagai operator potong bahan kulit. Usianya hampir menginjak 57 tahun, dan di matanya terlihat bayangan lelah yang tak bisa disembunyikan. Kemejanya sudah basah oleh keringat sejak pukul 9 pagi. Tangannya cekatan, tapi tetap saja tak bisa menandingi kecepatan mesin yang seperti tak kenal lelah. Tapi Darto tidak pernah mengeluh. Sudah 27 tahun ia bekerja di pabrik itu. Dari zaman anaknya masih balita, hingga sekarang anak-anaknya sudah merantau dan menetap jauh darinya. Pak Darto, ini cetakan kulitnya kurang pres. Ulangin lagi, ya. Suara pengawas, Randy, terdengar kaku dan cepat. Seorang lulusan baru, berusia seperempat abad, baru bekerja 2 tahun tapi sudah sering bertindak seperti atasan besar. Darto hanya mengangguk pelan. Baik, Mas Randy. Suaranya halus, tanpa protes. Tapi dalam hatinya, rasa getir seperti duri perlahan menusuk. Setiap hari, begitulah yang Darto hadapi. Bukan cuma pekerjaan yang berat, tapi juga pandangan rendah dari orang-orang muda yang tak tahu siapa dirinya sebenarnya. Bagi mereka, Darto hanyalah buruh tua, tidak punya apa-apa, hidup seadanya, dan akan pensiun dengan upah yang tak seberapa. Namun, tak ada yang tahu bahwa Darto menyimpan sesuatu. Sesuatu yang tidak pernah ia pamerkan. Sebuah perjalanan panjang, strategi yang tak semua orang mengerti, dan tabungan yang perlahan tapi pasti ia kumpulkan dari hasil bekerja keras siang malam dan investasi kecil-kecilan di ladang sawit di kampung halaman. Pukul 5 sore. Peluit panjang menandai waktu pulang kerja. Pekerja keluar seperti air bah. Darto melepas sarung tangan, merapikan peralatannya, lalu mengambil tas kecil lusuh yang ia bawa setiap hari. Hari ini bukan hari biasa. Setelah pulang, ia tidak langsung menuju kontrakannya yang sempit. Hari ini, ia akan menuju showroom mobil di pusat kota. Ia naik angkot dari ujung jalan pabrik, menempuh perjalanan hampir 1 jam. Sesekali ia melihat arloji tua pemberian almarhum istrinya. Di kantong jaketnya, tersembunyi kunci kecil. Kunci sebuah koper besi. Sesampainya di depan showroom mobil mewah, langkah Darto sempat ragu. Gedung itu tinggi dan berkilau. Di balik kaca bening, berjejer mobil-mobil mewah dengan harga miliaran. Semua tampak dingin dan tak ramah. Tapi Darto menenangkan dirinya. Ia sudah memutuskan. Saat Darto membuka pintu showroom, seorang resepsionis wanita langsung menoleh. Senyumnya formal, tapi matanya menilai dari ujung kaki hingga kepala. Selamat sore, ada yang bisa saya bantu? Pak, tanyanya dengan nada ragu. Darto tersenyum kecil. Saya mau lihat BMW. Seri yang paling baru. Wanita itu terdiam sejenak, lalu mengangguk. Tunggu sebentar ya, Pak. Ia menekan interkom. Pak Ardi, ada, tamu mau lihat BMW. Bisa bantu? Beberapa menit kemudian, muncullah pria berjas abu-abu dengan rambut disisir klimis. Dialah Ardi, manajer penjualan. Ia melirik Darto sekilas, lalu tersenyum dengan nada basa-basi. Selamat sore, Pak. Darto, ya? Mau lihat mobil? Ada pilihan mobil secon juga. Loh, Pak, lebih terjangkau dan irit. Darto tertawa kecil,
Tapi nadanya tidak menunjukkan kesenangan. Saya mau beli yang paling baru. Seri X7. Yang harga 3 miliar itu. Kan? Ardi langsung mengerutkan dahi. Ia belum pernah menjual mobil semahal itu ke orang berpakaian lusuh seperti Darto. Ia menyangka pria tua ini salah masuk tempat. Atau mungkin cuma ingin numpang lihat-lihat untuk kemudian pergi. Saya bisa lihat unitnya sekarang. Maaf, Pak, unitnya ada di dalam. Tapi biasanya kami melayani pemesanan serius dengan janji temu, atau melalui konsultan pembelian kami. Lagi pula, untuk mobil semahal itu, biasanya customer bawa pengacara atau konsultan. Maksud saya, biar lebih nyaman. Darto menatap Ardi lama. Matanya menembus segala lapisan basa-basi dan sopan santun palsu. Bisa tunjukin atau saya langsung ke kantor pusat BMW aja. Ardi menelan ludah. Baik, silakan ikuti saya. Di dalam showroom, Darto berjalan perlahan di antara deretan mobil mewah. Koper kecil beroda ia seret di belakang. Sesekali tatapan pegawai lain tertuju padanya, penuh gumaman pelan dan bisik-bisik. Tapi Darto tidak peduli. Di hadapannya, berdiri gagah mobil BMW X7 warna hitam metalik. Mengkilap, angkuh, dan mewah. Darto mendekat, menyentuh gagang pintu, lalu mengangguk. Ini yang saya mau. Saya ambil. Hari ini. Ardi sempat terdiam, sebelum akhirnya tertawa kecil. Pak, itu mobil harus pesan dulu. Butuh DP, proses verifikasi bank, BI checking. Darto membuka koper besi itu perlahan. Di dalamnya tersusun rapi bundelan uang pecahan 100.000 dan 50.000. Semua tersusun ketat, bersih, dan bervolume besar. Saya mau bayar tunai. Hitung aja sekarang. Ruangan tiba-tiba senyap. Semua pegawai showroom yang tadinya hanya mencibir, kini menatap dengan mata terbelalak. Ardi pucat. Ia mendekati koper itu, mengambil satu bundel, memeriksa keasliannya, lalu menarik napas panjang. Maaf, Pak, saya nggak tahu. Darto menutup koper itu kembali. Kamu ragu karena penampilanmu. Kamu hina karena baju lusuhmu. Tapi kamu nggak tahu. Mu sudah nabung dari tahun 1999. Sawitmu di kampung sekarang panen 4 kali setahun. Mu cuma pengin beli satu mobil, malah dikira maling. Ardi terdiam. Beberapa pegawai lain langsung menghindari tatapan Darto. Suasana jadi tegang. Lalu, Darto menatap tajam ke arah Ardi. Mu beli mobil ini, tapi dengan satu syarat. Apa itu, Pak? Manajer showroom ini harus diganti. Kamu nggak layak pimpin tempat ini kalau cuma nilai orang dari baju. Sama semua pegawai yang ketawainmu tadi. Ganti semua. Ardi tercekat. Pak, itu bukan keputusanmu. Kalau nggak, mu pergi. Dan uang ini ikutmu ke showroom sebelah. Mu nggak beli mobil dari orang yang nggak punya rasa hormat. Seketika itu juga, ponsel Ardi bergetar. Panggilan dari kantor pusat. Rupanya, Darto sudah menelepon sebelum datang, memastikan unit tersedia dan mencatat nama manajer showroom. Ardi menjawab dengan gugup, dan wajahnya semakin memucat. Beberapa menit kemudian, Ardi berjalan mendekati Darto dengan tatapan tertunduk. Saya sudah diberhentikan. Dan, permintaan Bapak soal staf sudah disetujui oleh kantor pusat. Darto tidak menunjukkan senyum kemenangan. Ia hanya menatap lurus, lalu berkata pelan. Jangan pernah anggap rendah orang lain cuma karena kamu pikir mereka tidak layak. Ia menyerahkan koper itu ke bagian kasir, menandatangani beberapa berkas, lalu menerima kunci mobil barunya. BMW X7 itu kini menjadi miliknya. Di luar showroom, matahari sudah turun. Langit mulai jingga. Darto duduk di kursi pengemudi, memandang setir dengan mata berkaca. Bukan karena mobil itu, tapi karena perjalanan panjang menuju titik ini. Perjalanan yang penuh keringat, penghinaan, dan diam-diam. Kemenangan. Ia menyalakan mesin. Suara BMW itu menggelegar pelan, halus, namun penuh tenaga. Darto tersenyum. Angin malam menyentuh wajah Darto yang menurunkan kaca jendela BMW X7 barunya. Mobil itu melaju pelan melewati jalanan utama kota, membuat mata orang-orang menoleh.
Tak sedikit dari mereka mengenal wajah Darto sebagai buruh tua yang biasa lewat dengan sepeda tua. Tapi malam itu, Darto tak peduli. Ia melaju menuju sebuah hotel di pusat kota, bukan ke kontrakan sempit yang selama ini ia sewa. Hotel itu berdiri megah, dengan lampu gantung di lobi dan resepsionis berbahasa Inggris. Darto berdiri di depan meja penerima tamu. Penampilannya yang masih sederhana membuat beberapa orang di lobi melirik, tapi tak ada yang berani berkata apa-apa setelah mereka melihat kunci mobil BMW di tangan kirinya. 1 kamar suite, 1 malam, kata Darto singkat. Nama, Pak Darto, tanpa gelar. Cukup itu aja. Di dalam kamar, Darto membuka koper kecil lainnya yang ia bawa. Bukan koper uang. Isinya, buku tabungan, map tua berisi sertifikat kebun sawit, foto anak-anaknya yang kini sudah dewasa dan tinggal di luar negeri. Darto menatap satu foto kecil yang sudah memudar, memperlihatkan seorang wanita muda tersenyum sambil menggendong bayi laki-laki. Almarhumah, lihat, Bu. Semua perjuangan kita nggak sia-sia. Darto berbisik sambil menatap langit-langit. Namun, pikirannya tak bisa tenang. Malam itu, ingatannya perlahan membuka kembali masa lalu yang tidak banyak orang tahu. 29 tahun lalu, Darto bukan siapa-siapa. Ia hanya pemuda kampung yang merantau ke kota demi mencari sesuap nasi. Di kampung, ia dikenal sebagai anak yatim yang hidup menumpang di rumah bibinya. Ketika pertama kali ke kota, ia tidur di empran toko, bekerja serabutan sebagai kuli panggul di pasar. Lalu ia bertemu dengan seorang wanita bernama Rini, anak penjual nasi uduk langganannya. Rini adalah cahaya dalam gelapnya hidup Darto. Gadis itu mencintainya bukan karena harta, tapi karena kesederhanaan dan tekad Darto untuk bangkit. Mereka menikah secara sederhana, hanya bermodalkan cincin kawin dari Kuningan dan pesta kecil di halaman rumah kontrakan. Darto mulai bekerja di pabrik sepatu setelah menikah. Ia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, lalu menginvestasikannya ke kebun sawit di kampung yang ia beli secara mencicil dari kerabat jauh. Rini yang mengurus ladang itu saat kembali ke kampung mengandung anak pertama mereka. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Ketika anak ketiga mereka lahir, Rini jatuh sakit. Kanker rahim. Pengobatan yang mahal membuat Darto menjual sebagian sawitnya, bahkan menggadaikan perhiasan Rini sendiri. Tapi Allah berkata lain. Rini menghembuskan napas terakhir di usia 36 tahun. Saat itu, Darto nyaris menyerah. 3 anaknya dititipkan pada keluarga Rini. Ia kembali ke pabrik, menelan kenyataan hidup seorang diri. Tapi ia tak pernah membiarkan kesedihan menguasai dirinya. Ia terus bekerja, berhemat, dan secara diam-diam kembali membeli kebun sawit, satu persatu, tanpa banyak bicara. Ia tahu, suatu hari, hidup akan berubah. Pagi harinya, Darto bangun dengan kepala yang ringan. Ia sudah memutuskan untuk mengambil cuti seminggu dari pabrik. Bukan karena lelah, tapi karena ia ingin mengurus sesuatu yang selama ini ia tunda. Ia mengenakan pakaian rapi, kemeja putih, celana panjang hitam, sepatu mengilap. Penampilannya tak lagi seperti buruh. Di kaca spion, wajahnya tampak lebih bersih dan tegas. Ia tampak seperti pengusaha mapan. Dengan tenang, ia mengemudi menuju showroom BMW tempat ia membuat kehebohan sehari sebelumnya. Ia tidak datang untuk menagih permintaan, melainkan untuk memastikan. Saat tiba di showroom, suasana tampak berbeda. Seorang pria berkacamata menyambutnya di depan pintu. Pak Darto, saya Hendra, pengganti Pak Ardi. Kami sudah diberitahu kantor pusat, dan kami mau minta maaf sebesar-besarnya atas perlakuan sebelumnya. Darto mengangguk singkat. Gak usah berlebihan. Cuma ingat satu hal. Pelanggan itu nggak dilihat dari bajunya. Hendra tersenyum. Tentu, Pak. Kami sudah briefing staf baru. Kalau Bapak bersedia, kami ingin ambil foto Bapak dengan mobil BMW untuk materi promosi pembeli loyal. Kami paham, Bapak menempuh perjalanan panjang. Darto berpikir sejenak. Asal jangan dibuat viral-viralan. Cukup buat pelajaran internal. Gak usah eksploitasi cerita orang tua buat naikin penjualan. Sore harinya, Darto memarkir mobilnya di depan sebuah rumah sederhana di ujung gang. Di depan pagar, seorang wanita setengah baya langsung berlari kecil begitu mengenali pria itu.
Mas Darto, astagfirullah. Ini bener Mas Darto. Darto tersenyum. Iya, Bu Warti. Ini Darto. Gimana kabar anak-anak? Bu Warti adalah adik almarhumah istrinya. Dialah yang merawat ketiga anak Darto sejak kecil. Sekarang, anak-anak itu sudah merantau. 2 tinggal di Kalimantan, 1 di Malaysia. Mas, mobilnya. Astagfirullah. Ini mobil Mas Darto. Iya, Bu. Hasil kerja keras dan doa Rini. Mereka berbicara lama di beranda rumah. Darto menyerahkan sejumlah uang tunai dan buku rekening baru atas nama Bu Warti. Ini untuk ibu dan anak-anak. Rumah ini juga sudah atas nama ibu sekarang. Bu Warti menangis. Mas Darto, ini terlalu banyak. Nggak ada yang lebih banyak dari jasa ibu ngerawat anak-anakmu. Mu cuma bales sedikit aja. Malam itu, Darto duduk di belakang kemudi BMW-nya, memandangi jalan kampung yang remang-remang. Lampu jalan redup. Bau sawah tercium dari kejauhan. Disinilah semuanya bermula. Dan mungkin, disinilah pula akhirnya akan terjadi. Tapi cerita belum selesai. Karena besok, Darto akan menghadiri acara reuni besar SMA tempat anak sulungnya dulu bersekolah. Dulu, ia sering malu untuk datang sebagai wali murid karena takut direndahkan. Tapi sekarang, undangan itu datang langsung dari kepala sekolah. Darto diundang sebagai tamu kehormatan. Mengapa? Karena tanpa disangka, kepala sekolah itu adalah teman masa kecilnya. Satu kampung, yang dulu sama-sama bermain di bawah pohon jambu. Dulu mereka miskin bersama. Tapi nasib berkata lain. Satu jadi guru besar, satu jadi buruh pabrik. Namun malam itu, perbedaan itu lenyap. Darto tersenyum kecil sambil berkata dalam hati. Hidup itu lucu. Kadang orang yang kamu kira paling kecil, ternyata menyimpan dunia yang tak pernah kamu lihat. Pagi di kampung Cihurip masih diselimuti kabut tipis. Burung-burung bersahutan di pepohonan rindang di sekitar jalan tanah yang mengarah ke SMA Negeri 1 Cihurip. Sekolah tua yang kini berdiri megah setelah direnovasi besar-besaran 5 tahun lalu. Di halaman sekolah itu, tenda besar berwarna putih sudah berdiri sejak semalam. Acara reuni akbar angkatan 80-2010 digelar hari itu, dan lebih dari 500 alumni diundang. Salah satu yang ditunggu-tunggu kehadirannya adalah seorang pria bernama Darto, yang dalam undangan dituliskan sebagai tamu kehormatan alumni spesial. Namun tak ada yang tahu pasti siapa dia. Nama itu hanya samar diingatan sebagian alumni dan guru. Bahkan sebagian panitia menyangka itu kesalahan penulisan, karena Darto, yang mereka ingat adalah anak miskin, pendiam, dan tidak lulus SMA karena harus merantau. Sementara itu, di jalur aspal yang mengarah ke sekolah, sebuah BMW X7 meluncur perlahan. Di dalamnya, Darto mengenakan batik sederhana, rambutnya disisir rapi. Ia duduk tenang, namun jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. Tempat ini menyimpan banyak kenangan, dan juga luka. Ketika Darto memarkir mobil di pelataran sekolah, beberapa orang langsung menoleh. Mulut-mulut mulai berbisik, tangan menunjuk pelan. Itu siapa? Itu mobil mahal, ya. Yang turun kok kayak Pak Darto? Tapi nggak mungkin. Beberapa guru pensiunan langsung menghampiri, dan saat melihat wajah Darto lebih dekat, salah satu di antaranya, Pak Mahmud, guru sejarah legendaris sekolah itu, meneteskan air mata. Darto? Kamu yang dulu cuma punya 1 sepatu bolong itu. Darto tertawa pelan. Masih ingat, Pak? Pak Mahmud mengangguk cepat. Tentu. Kamu murid paling rajin walau nggak pernah punya bekal. Kamu sering bantu ibu kantin, nyapu sekolah, bantu angkat galon. Tapi kamu hilang tiba-tiba waktu kelas 2. Darto menarik napas panjang. Harus kerja, Pak. Ibumu sakit waktu itu. Suasana hening sejenak. Banyak yang menunduk. Lalu seseorang dari panitia mendekat dan menggiring Darto masuk ke tenda utama. Di sana, panggung sudah disiapkan. Darto dipersilakan duduk di kursi paling depan, berdampingan dengan tokoh masyarakat, pengusaha, dan kepala sekolah. Ketika acara sudah berjalan, nama Darto dipanggil untuk memberikan inspirasi singkat di atas panggung. Banyak yang masih menyangka ini semacam lelucon.
Tapi ketika Darto berdiri dan memegang mikrofon, semuanya berubah. Ia tak bicara banyak. Hanya membuka kisah hidupnya dengan tenang, pelan, dan menyayat hati. Mu anak kampung. Dulu sekolah di sini. Mu nggak lulus karena harus kerja. Ibumu sakit. Mu merantau. Pernah tidur di pasar, jadi buruh angkut, tukang sapu, lalu kerja di pabrik sepatu. Istrimu meninggal kena kanker. Anakmu dititipkan ke saudara. Tapi Mu nggak pernah berhenti kerja. Sambil kerja, Mu nyicil kebun sawit di kampung. Sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya panenmu cukup buat beli mobil yang sekarang Mu pakai. Suara Darto gemetar saat mengucapkan kalimat itu. Banyak orang di bawah panggung menunduk. Beberapa menangis. Ada yang merasa malu karena pernah menganggap remeh anak-anak seperti Darto. Salah satu alumni, yang kini jadi pejabat pemerintah daerah, bahkan tampak terpukul. Sekarang, Mu bukan siapa-siapa. Bukan pejabat. Bukan pengusaha gede. Tapi hari ini, Mu berdiri di sini bukan buat pamer. Tapi buat bilang satu hal. Jangan pernah remehkan orang yang kamu kira kecil. Karena Allah bisa angkat derajat siapapun yang sabar. Tepuk tangan pecah memenuhi ruangan. Tak hanya hormat, Darto menerima pelukan dari banyak guru, mantan teman sekelas, dan bahkan kepala sekolah. Namun di balik semua itu, satu sosok duduk di bangku paling belakang, diam dan menatap Darto dari kejauhan. Seorang pria berkumis tipis, dengan wajah keras dan mata penuh rasa bersalah. Dia adalah Salim. Dulu, Salim adalah ketua geng kecil di sekolah. Ia dan teman-temannya sering merundung anak-anak miskin, termasuk Darto. Dialah yang pernah menyobek tas Darto dan melempar sepatunya ke kolam. Kini, Salim hanya seorang sopir angkot yang hidup pas-pasan. Wajahnya tampak menua, dan matanya tak lepas dari panggung. Setelah acara selesai, ia memberanikan diri mendekati Darto yang tengah dikerumuni banyak orang. Tuh! Darto menoleh. Tatapan mereka bertemu. Salim menunduk, lalu berlutut. Maafin Mu. Semua orang terdiam. Darto terkejut, lalu segera menarik Salim berdiri. Nggak usah begitu, Lim. Mu udah maafin dari dulu. Mu nggak pernah simpan dendam. Salim menangis. Tapi Mu malu, hidupmu hancur. Mu ngerasa ini balasan Allah buat Mu karena pernah jahatin kamu. Darto menggenggam tangan Salim. Allah nggak main-mainkan takdir. Lim, kalau kamu sadar, itu bukan hukuman, tapi teguran supaya kita jadi lebih baik. Suasana di sekeliling mereka hening. Orang-orang menatap pemandangan dua pria yang dulu musuh, kini saling menggenggam tangan dalam pengampunan. Hari mulai sore. Darto berjalan keluar gedung dengan langkah ringan. Tapi sebelum pulang, seorang panitia mendekatinya lagi. Pak Darto, maaf, ada yang mau ketemu Bapak. Katanya ini penting. Dia nggak mau kasih nama. Tapi dia bilang ini soal masa lalu Bapak. Tentang seseorang bernama Reno. Nama itu membuat jantung Darto seakan berhenti berdetak. Reno? Ya, Pak. Dia nunggu Bapak di aula kecil di belakang sekolah. Darto berjalan cepat ke arah aula. Pintu kayu tua itu terbuka sedikit. Di dalam, hanya ada satu pria muda, berusia sekitar 30-an, duduk dengan wajah tegang. Begitu pria itu berdiri, Darto terpaku. Mata mereka saling mengunci. Bentuk wajahnya, rahangnya, bahkan cara dia berdiri, semua mengingatkan Darto pada satu hal. Reno. Pria itu mengangguk. Ayah. Suara itu membuat dunia Darto runtuh seketika. Reno, anakmu. Di dalam aula kecil yang remang, dua pria berdiri saling berhadapan. Satu tua, satu muda. Wajah mereka bagai cermin dua zaman. Tak ada suara selain detak jam dinding yang menggaung hampa. Darto menatap pemuda di hadapannya dengan mata berkaca. Kamu bilang apa tadi? Pemuda itu menarik napas panjang. Matanya basah. Mu. Reno. Anak Bapak. Anak dari Rini. Nama itu, Rini, meluncur dari mulut pemuda itu begitu saja. Darto terhuyung satu langkah ke belakang. Tangan menggenggam dada. Enggak mungkin. Reno, anakmu? Reno mengangguk pelan. Ia melangkah maju, lalu mengeluarkan dompet dari saku celana.
Diambilnya selembar foto lusuh yang diselipkan di balik kartu identitas. Ini foto bapak dan ibu. Ibu nyimpan ini sampai akhir hayatnya. Darto mengambil foto itu dengan tangan gemetar. Matanya menatap wajah-wajah di dalamnya. Dirinya, muda dan kurus, Rini yang tersenyum bahagia, dan bayi mungil yang sedang digendong. Ini foto waktumu pulang kampung sebentar, sebelum Rini sakit parah. Reno duduk perlahan. Waktu itu, Bapak cuma bisa tinggal semalam. Mu masih kecil. Bapak nggak tahu waktu ibu meninggal. Keluargamu ngerasa mu beban. Mereka kirimmu ke rumah paman di Sumatera. Sejak itu, mu hidup berpindah-pindah. Ganti identitas, ganti tempat. Mu cari bapak kemana-mana, tapi nggak pernah ketemu. Mu cuma tahu satu nama, Darto, buruh pabrik, tanpa alamat. Darto tak mampu berkata-kata. Hatinya seperti diremas ribuan kenangan. Mu pikir, kamu tinggal sama Buarti. Reno menggeleng. Itu adik ibu. Dia gak tahu Mu dititipin ke saudara jauhnya di Pekanbaru. Waktu itu, semua orang sedang sibuk ngurus adik-adikmu yang lain. Mu yang paling besar Mu dilepas. Katanya lebih kuat. Darto menunduk. Dada tuanya sesak oleh rasa bersalah yang tak tertampung. Air matanya jatuh tanpa ditahan. Mu minta maaf. Nak, alo saksinya, Mu nggak tahu. Mu nggak pernah cari karena Mu pikir semua anakmu sudah aman. Mu salah. Mu lemah. Reno maju dan memeluk Darto. Enggak, Pak, ini bukan salah Bapak. Ini salah waktu. Tapi Allah bawa kita ketemu lagi. Sekarang Mu di sini. Mereka duduk berdua di bangku aula yang berdebu. Suasana hening. Sampai Reno bicara lagi. Ada satu hal yang harus Bapak tahu. Ini bukan cuma reuni buatmu. Ini semacam panggilan. Panggilan. Reno mengangguk. Selama bertahun-tahun Mu kerja di berbagai tempat. Terakhir, Mu ikut proyek sosial bareng beberapa lembaga. Mu jadi relawan pembangunan sekolah di kampung-kampung terpencil. Darto mengangguk pelan. Berarti, kamu jauh lebih hebat dari Mu. Reno tertawa kecil. Hebat atau enggak, Mu cuma merasa belum selesai. Mu datang ke acara ini karena salah satu relawan lain, kebetulan mantan murid SMA sini, cerita soal tamu kehormatan bernama Darto. Mu penasaran. Dan Allah menuntun langkah Mu ke aula ini. Darto menatap anaknya. Ada binar bangga, dan juga kerinduan yang terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata. Kalau begitu, kita mulai dari awal lagi. Ya. Nak, bukan mulai. Kita lanjutkan. Karena cerita ini belum selesai. Beberapa hari setelah reuni, Darto memutuskan untuk kembali ke kota. Namun kali ini ia tidak sendiri. Reno ikut bersamanya. Mereka tinggal sementara di rumah sewa kecil milik teman Reno, sembari merencanakan sesuatu yang besar. Darto menatap pabrik tempatnya bekerja selama puluhan tahun dari balik pagar besi. Ia tidak masuk. Ia hanya berdiri diam. Banyak kenangan, banyak luka, dan juga banyak kebanggaan. Tapi ia tahu, waktunya di sana sudah selesai. Reno menepuk bahu Darto. Pak, Mu dengar kalau pabrik ini bakal pindah keluar kota tahun depan. Banyak karyawan yang akan kena PHK. Darto mengangguk. Iya, Mu tahu. Makanya Mu pengin bikin sesuatu. Maksudnya? Darto menoleh pada Reno. Matanya tajam. Serius. Mu pengin buka usaha kecil. Produksi sandal dan sepatu. Bukan pabrik besar. Tapi workshop. Dengan sistem bagi hasil buat pekerja. Nggak ada pengawas sok kuasa. Nggak ada atasan yang remehkan. Semua kerja bareng. Semua dapat bagian. Reno terdiam. Lalu tersenyum. Dan Mu siap bantu. Pak. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan besar. Darto menjual sebagian kebun sawitnya. Reno menghubungi beberapa kenalan relawan yang pernah bergelut di dunia koperasi dan produksi rumahan. Mereka menyewa satu ruko kecil di pinggiran kota, tempat yang cukup luas untuk jadi workshop dan ruang pelatihan. Darto menghubungi teman-teman lamanya di pabrik, menawarkan kesempatan kerja baru dengan sistem kerja adil. Banyak yang tertarik. Bahkan beberapa tukang potong dan tukang sablon yang sempat di PHK langsung mendaftar. Reno mendesain label produk mereka,
Rini Footwear. Sebuah penghargaan diam-diam untuk sosok ibu yang mempertemukan mereka kembali. Suatu malam, saat Darto dan Reno duduk di teras ruko setelah menyelesaikan pendaftaran karyawan pertama, Reno menatap langit gelap. "Pak, mu ada satu pertanyaan." Darto menoleh. "Apa itu?" "Kalau waktu bisa diputar, Bapak mau kembali jadi muda dan miskin, atau tetap tua tapi punya segalanya?" Darto tersenyum. Mu muda dan miskin, asal masih bisa ketemu kamu." Reno tertawa kecil. "Kalau begitu, mari kita pastikan kita nggak sia-siain sisa waktu ini." Namun di balik semua persiapan itu, ada satu bayangan yang mulai mendekat. Sosok dari masa lalu Darto, yang selama ini diam, mulai muncul kembali. Seseorang yang merasa memiliki hak atas kebun sawit Darto. Seseorang yang dulu pernah ingin menjatuhkannya, dan kini ingin merebut apa yang sudah ia perjuangkan. Dan malam itu, saat Reno membuka kotak surat di ruko baru mereka, satu surat tanpa nama jatuh ke lantai. Isinya hanya satu kalimat. "Waktu kamu menikmati hasil curian, jangan lupa, sejarah akan menuntut kembali." Reno membacanya, lalu memandang ayahnya dengan cemas. "Pak, ini mulai serius." Darto mengambil surat itu, membaca perlahan. Senyumnya tipis, matanya tajam. "Berarti kita siap masuk babak berikutnya." Pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin dari arah selatan berhembus pelan, membawa aroma tanah dan kabut dari kampung yang pernah lama ditinggalkan Darto. Di depan sebuah rumah kayu tua di desa Tegal Jati, seorang pria berjas hitam berdiri sambil menatap hamparan kebun sawit yang membentang luas hingga ke kaki bukit. Namanya Suryana, saudara jauh Darto. Dulu mereka tumbuh bersama. Tapi ketika Darto merantau, Suryana diam-diam memanipulasi surat kepemilikan tanah warisan keluarga. Kini, setelah mendengar nama Darto kembali mencuat, bukan sebagai buruh, tapi sebagai pemilik sah beberapa hektar sawit, Suryana merasa waktu pembalasan telah tiba. "Kau pikir bisa ambil semuanya? Tuh," gumam Suryana sambil menatap jauh ke ladang. "Kita lihat siapa yang akan berdiri terakhir." Sementara itu, di kota, Reno baru saja menerima panggilan dari notaris. Surat somasi resmi atas nama Suryana masuk ke sistem legal mereka. Isinya menuduh bahwa sebagian besar tanah sawit milik Darto diperoleh secara tidak sah, dan bahwa akta jual belinya palsu. Tuntutan itu disertai ancaman pembekuan aset dan pengusiran dari tanah garapan. Darto hanya duduk diam ketika Reno menunjukkan surat itu. "Pak, ini serius. Kalau kita nggak bisa buktikan dokumen itu asli, kita bisa kehilangan semuanya." Darto mengangguk pelan. "Mu tahu, tapi mu pegang semua kwitansi asli, saksi jual beli, dan bahkan tanda tangan pejabat desa waktu itu. Masalahnya, semua dokumen itu ada di rumah tuamu di kampung. Dan Suryana pasti tahu itu." Hari berikutnya, Darto dan Reno pergi ke Tegal Jati. Jalanan kampung tak banyak berubah, hanya beberapa bagian yang kini dilapis aspal. Rumah tua Darto berdiri di ujung jalan, sebagian kayunya sudah lapuk, tapi masih kokoh. Ketika mereka masuk, debu menyambut di setiap langkah. Di loteng rumah, Darto mengangkat peti kayu tua. Di dalamnya, tertata map-map dokumen yang menguning. Di antara semua itu, satu map berwarna hijau, berisi seluruh transaksi tanah yang selama ini disimpan dengan penuh ketelitian. Namun baru saja mereka hendak menuruni tangga, suara kendaraan terdengar dari halaman depan. 3 mobil pick-up berhenti. Turunlah beberapa pria berbadan besar, dan di tengah mereka, Suryana. "Wah, akhirnya kembali juga ke kandang." "Ya," ucapnya sambil melangkah mendekat. Darto berdiri di ujung tangga rumah, memegang map hijau. Matanya tajam. "Kamu mau apa, Suryana? Ngambil yang seharusnya jadi hakmu. Kamu pikir kamu bisa rampas semua sawit itu hanya karena kamu balik sebagai orang kaya?" Reno berdiri di samping ayahnya. "Bapakmu beli itu semua. Dengan uang halal. Dengan kerja keras. Kamu cuma numpang nama di sertifikat warisan, tanpa pernah garap tanah satu petak pun." Suryana tertawa sinis. "Hukum nggak peduli siapa yang berkeringat. Hukum cuma peduli kertas. Dan kalau kamu nggak kasih map itu, rumah ini bisa hilang dalam satu malam." Beberapa anak buahnya sudah mulai mengelilingi rumah. Darto tahu situasinya genting.
Tapi ia tetap tenang. Mu nggak takut kehilangan rumah. Mu cuma takut kehilangan akal sehat. Tapi kalau kamu pakai kekerasan, Mu pastikan kamu kehilangan semuanya. Suryana mengangkat tangan, memberi isyarat untuk menyergap. Tapi sebelum mereka sempat naik ke teras, suara sirine mobil polisi terdengar dari kejauhan. Reno mengeluarkan ponsel dari sakunya, sambil tersenyum. Maaf, Mu hidup di zaman digital. Waktu kamu bicara tadi, Mu rekam semua. Termasuk pengakuan kamu soal surat warisan palsu. Mobil polisi berhenti, dan dua petugas berseragam turun, langsung menghampiri kerumunan itu. Dalam waktu singkat, suasana berubah. Anak buah Suryana mulai mundur. Beberapa warga kampung juga datang melihat keributan itu. Suryana berusaha kabur, tapi langkahnya terhenti ketika seorang wanita tua berdiri di tengah jalan. Dia adalah Mak Jubaedah, janda tua yang dulu menjual tanahnya pada Darto. Suryana, Mu pikir Mu bisa nipu orang terus? Semua orang kampung tahu Darto yang kerja keras. Kamu mah tukang nyusahin aja dari dulu. Hari itu, Suryana ditangkap karena pemalsuan dokumen dan ancaman kekerasan. Surat-surat sah milik Darto disahkan oleh notaris dan kepolisian. Ladang sawit kembali aman. Tapi yang lebih penting, kehormatan dan kebenaran tegak berdiri. Darto dan Reno kembali ke kota. Di workshop Rini Footwear, para pekerja menyambut mereka dengan hangat. Mesin-mesin kecil mulai berputar. Rak-rak sepatu mulai terisi. Nama Darto kini bukan sekadar cerita buruh tua, tapi menjadi legenda kecil yang dibisikkan dari mulut ke mulut oleh para pekerja, pedagang, dan pemuda kota. Dan malam itu, saat semua lampu padam, Darto berdiri di atap ruko. Di sampingnya, Reno duduk diam menatap langit. Pak, kita akhirnya sampai di titik ini. Darto mengangguk. Tapi jangan berhenti di sini. Mu ingin tempat ini jadi warisan buat banyak orang. Bukan cuma keluarga, tapi buat semua yang pernah dianggap kecil. Reno tersenyum. Mu janji akan jaga semuanya. Darto menatap langit, memejamkan mata. Udara malam menyentuh wajahnya seperti sentuhan lembut seseorang yang pernah ia cintai. Dan di kejauhan, ladang sawit miliknya masih berdiri. Masih berbisik, masih mengingat semua yang telah ia perjuangkan.